Saya Rina Niawati, saya dipotat sebagai penasehat. Saya Lilis Hartini, ibu dari ADS Aisyah, usianya sekarang 18 tahun. Saya dipotat sebagai sekretaris. Anak saya Syakil namanya ya, dia sekarang umurnya 13 tahun. Sekolah di salah satu SLB di Bandung, dan selain itu juga sebagian berkegiatan di Kota Jabar. Ya, apa yang mendorong Ibu untuk mengikuti atau bergabung dengan komunitas ini? Kalau memiliki anak begini kan akan berbeda ya. Kita sharing dan lain-lain dengan, misalnya kita sharing sama orang yang nggak punya anak Down syndrome kan beda gitu. Dengan sharing dan orang-orang yang senasib lah gitu. Akhirnya kita bikin potat, kita bikin di Bandung. Ya minimal kita bisa bertukar informasi, saling menguatkan gitu. Ibu bisa menceritakan mengenai karakteristik anak-anak Down syndrome? Mereka itu sebetulnya cenderungnya diam ya, cenderungnya diam. Jadi malu gitu. Kalau misalnya udah lama gitu kenal, ya biasa aja sih. Jarang yang hiperaktif gitu. Terus dia tuh terpola kalau anak-anak DS tuh. Bisakah Ibu berbagi dengan kita mengenai sejarah terbentuknya potas, terutama potas PIK Jawa Barat ini? Kalau yang di Bandung itu 2013 baru ada, dan kemudian berjalannya waktu akhirnya menjadi Jabar karena semakin banyak ya anggotanya, akhirnya mencakup Jabar. Dalam potas ini ada kegiatan apa saja atau program apa saja yang ditawarkan? Kalau di potas sih kegiatannya banyak ya, ada seni, ada keterampilan, anak-anak bisa latihan. Kalau di potat itu ada bisa latihan jimbe, bisa latihan angklung, bisa latihan nari, ya sesuai dengan anaknya senangnya di mana gitu. Dulu awal-awal dia mau diajak berkegiatan itu susah gitu. Dia sekarang udah seneng karena dia emang suka nari gitu ya, suka seni, ya dia semangat kalau misalnya kita besok latihan nari ya, potat gitu. Jadi dia mau, udah lebih bisa diajak berkomitmen kalau udah besar. Kalau anak ini kan istilahnya mereka harus terstimulasi ya. Jadi kegiatan yang harus diulang-ulang, berulang-ulang gitu supaya mereka nggak lupa. Dengan misalnya mereka mengikuti kegiatan ya, jadi kan mereka terstimulasi, teratur lah gitu. Apa harapan dan cita-cita Ibu untuk anak-anak Ibu? Kalau harapan saya mereka satu diterima ya, dipahami lah gitu. Terus diberi kesempatan, jadi nggak usah diistimewakan juga sih gitu, cuman ya diberi kesempatan. Kalau potat sih ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang, terus apa sih berjejaring ke daerah-daerah yang nggak cuma kota besar gitu. Kan banyak juga nih yang di kota-kota kecil yang punya anak Down syndrome tapi mereka mau berkegiatan atau mau apa tuh masih susah gitu. Ya mudah-mudahan sih itu lebih banyak kegiatan, banyak teman-teman yang bisa terfasilitasi juga gitu. RS-nya harus gimana? Selamat siang Bapak, siapa boleh namanya dulu Pak? Boleh panggil saya Pak Dado. Pak Dado. Nama asli saya sih Suhendar ya. Sebetulnya saya praktisi akademisi ya. Saya terlibat di sini awalnya diajak gitu ya, karena saya mengajar di SLB juga, khusus keterampilan vokasional barista di SLB Negeri Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kami sebagai guru anak-anak disabilitas, selain menyentuh anak, kami pun menyentuh orang tuanya. Nah, Down syndrome karena masuk dalam kategori hambatan dengan intelektual, seperti tadi ya, saya ajarin itu orang tuanya dulu. Ya. Tugas Bapak dan Ibu adalah melihat takarannya 140. Jangan menuntut ke anak paham 140. Gitu. Karena itu hubungannya dengan kemampuan persepsi intelektual. Nah, terus tugas anak apa? Memindahkan saja es yang ada di tempat es ke gelas dengan melihat timbangan orang tuanya, dan anak memindahkan. Tadi seperti bermain soccer gitu ya, untuk mengangkat pun tidak seluas kita gitu. Bagi mereka itu lebih dominan halus. Kenapa kopi Pak, spesifik? Kenapa barista gitu? Kenapa saya mengambil ilmu barista? Dirasa ini sangat penting bagi saya, khususnya guru pendidikan luar biasa. Dan di SLB itu dibutuhkan adalah vokasional,
ilmu keterampilan. Bisa ya mereka ya? Iya. Bagus. Dan jujur anak-anak kita ini ada yang sangat penuh hati-hati ya. Karena memang diajarkannya seperti itu. Iya. Tidak ada yang tidak bisa. Saya yakin pasti bisa kalau kita ada usaha. Gitu. Nama saya Iqbal Prabowo Wiguna. Saya di sini sebagai Ketua Pengabdian pada Masyarakat. Saya sekarang lagi proyek bersama Potats PIK Jawa Barat. Di sini kita lagi bikin mural partisipatoris. Mural ini maksudnya mengajak siswa Potats untuk ikut berpartisipasi, menyumbangkan gagasan, idea, dan juga visual yang nanti akan dilukis bersama-sama dengan mahasiswa seni rupa Telkom. Alasan saya bersama Potats karena kita sudah beberapa kali membuat kerjasama, dan sekarang ini adalah kerjasama yang mungkin udah ke-6 ya, dan kami udah enak, jadi udah saling memudahkan, dan tujuan kami sama, yaitu membuat pendidikan yang inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Dan kegiatan kami di sini, kami mulai dari wawancara dengan orang tua, ngomongin tentang pengalaman mereka, ngomongin tentang harapan mereka, ngomongin tentang kendala-kendala yang mereka hadapi. Itu semua akhirnya kami saring dan kami jadikan ide untuk visual mural partisipatoris ini. Jadi tema mural ini adalah tema tentang perjalanan orang tua dan anak-anak Potats yang kami ubah menjadi visual cerita. Halo, perkenalkan, nama saya Nima, dan pada hari ini saya dan teman-teman saya lagi mengajarkan mural, dan saya mendapatkan job dari sebagai painter atau painting nanti untuk mewarnai mural tersebut. Harapan saya, semoga aja karya ini bisa menjadi semacam simbol untuk komunitas ini supaya bisa tambah semangat, tambah kompak, dan juga bisa membawa pendidikan inklusif buat anak-anak berkebutuhan khusus. Harapan saya untuk mural dan Potats kedepannya adalah membawa kebahagiaan kepada orang-orang. Terima kasih. Dadah.